tentang membungkam dengan nilai duit 30 miliar kepada para pihak. Itu saya bantah dan saya bantah secara awal, langsung saya laporkan kemarin, dan hari ini teman-teman saya undang untuk menyampaikan. Saya sampaikan secara langsung, dan beberapa media ada akun Instagram, salah satu akun Instagram juga saya laporkan terkait dengan berita yang akhirnya langsung attack kepada istri saya, yang Mimade dan Adam Denny menyampaikan waktu di pengadilan tentang kedekatan saya dengan Mimade. Mohon maaf, sama pembantu saya masih manisan pembantu saya. Jadi yang disampaikan itu adalah satu ucapan, opini, menggiring dan meneror saya kepada istri saya secara tidak langsung. Dan akun Instagram itu juga sudah saya cari tahu, dan nanti biar pihak kepolisian yang akan menyampaikan hal-hal penyelidikan dalam laporan yang saya laporkan kemarin. Kalau masalah putusan pengadilan kita hormati, dan yang lain-lain itu nanti bukan kami, bukan saya, tapi para penegak hukum yang masing-masing akan melakukan lanjutan prosesnya, apakah banding atau tidak. Kita menghormati putusan apa yang terjadi pada pengadilan waktu tanggal 4 hari lalu ya. Jadi mungkin itu bantahan saya terhadap informasi dari media, baik dari Adam Denny maupun dari Mimade selaku yang mengaku dekat dengan saya. Ya, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lah dari mengenai laporan terkait ucapan atau apa yang disampaikan Adam Denny setelah putusan di pengadilan negeri Jakarta Utara yang mengatakan bahwa saya atau Bapak Ahmad Sarodi mengeluarkan uang sampai dengan 30 miliar itu telah kami laporkan kemarin di Barreskrim terkait pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang kejadiannya pada saat putusan tersebut di tanggal 28 Juni sekitar pukul 17 ya, jam 5 di Jakarta Utara. Terkait hal tersebut sudah kami laporkan kemarin di Barreskrim Polri. Mungkin tanggapan masalah itu kan setelah vonis kan pada ini kan dia nggak terima, terus bilang kalau itu adalah vonis dipaksa bukan dipaksa. Anggap itu vonis yang diterima sama Denny itu vonis dipaksa. Ya, itulah yang kami laporkan terkait hal-hal yang telah disampaikan oleh Adam Denny pada saat setelah pembacaan putusan. Adam Denny menyampaikan beberapa hal, termasuk uang 30 miliar yang dikeluarkan oleh
klien kami maupun titipan pesanan itu semua yang kami laporkan terkait hal tersebut. Makanya kami laporkan itu pencemaran nama baik atau fitnah, karena kami sampaikan di sini bahwa hal itu sangat tidak berdasar dan tidak benar, sehingga dengan demikian maka Pak Ahmad Saroni melaporkan terkait ucapan Adel Deni. Jadi silakan nanti apabila pihak penyidik dari Barreskrim akan memeriksa atau melakukan penyelidikan terhadap laporan kami, silakan Adel Deni untuk membuktikan ucapannya, karena kami yakin tuduhan itu sangat tidak berdasar. Ya. Tapi mungkin ada hal atau tindakan apa itu yang dilakukan Pak Saroni sehingga ada ini berpikiran seperti itu, mungkin ada. Berpikiran maksudnya? Yaitu mungkin ada hal atau tindakan dari Pak Saroni itu yang sehingga si ada ini berpikiran kalau itu ada titipan gitu. Bukan, kan kalau ngomong dia punya asumsi, satu asumsi saat pada posisi saya waktu di pengadilan saya hadir sebagai saksi juga sampaikan bahwa tidak sebagai pejabat negara tapi sebagai orang biasa yang melaporkan seseorang karena ada tindak pidana di situ. Jadi karena saya sebagai pejabat negara, dia berasumsi bahwa saya melakukan hal tersebut dan tercetuslah nilai 30M untuk berbagai pihak untuk membungkam agar yang bersangkutan memiliki putusan yang lebih tinggi. Jadi mungkin saya menjawab. Jadi mengenai tuduhan atau sangkaan yang disampaikan atau diberikan oleh Adel ini, terkait hal itu kita menyerahkan ke KPK. Kan lawyer atau kuasa hukum sudah menyerahkan, biarkanlah KPK untuk mendalami. Di KPK itu ada prosesnya, ada penelaah, ada penyelidikan, ada tahap pendidikan apabila itu dilakukan. Sehingga kita serahkan semua ke KPK. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa apabila tuduhan yang disampaikan oleh Adam Deni maupun kuasa hukumnya tidak dapat mereka buktikan, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Ya, kami akan melakukan langkah-langkah hukum terkait tuduhan tersebut. Dan saya sudah sampaikan sebelumnya, ada beberapa juga berita atau dari wartawan media cetak maupun dari media online, saya sudah sampaikan bahwa kami akan melakukan langkah hukum apabila tuduhan tersebut tidak. Dan juga saya sampaikan pada saat itu bahwa pembelian sepeda mengenai pajak yang tidak dibayarkan sebenarnya seharusnya mereka itu harus melaporkan ke Dirjen Pajak, bukan ke KPK. Ya, kan apabila itu saya benar, ya, apabila benar, ya, saya harus membayar pajaknya, itu seperti itu. Ya, itu yang saya sampaikan pada saat saya ditanyakan oleh teman-teman media. Jadi laporan tersebut juga ada prosesnya di KPK. Ya, kita serahkanlah pihak KPK menindaklanjuti laporan tersebut. Apakah laporan itu bisa cukup? Saya tegaskan di sini bahwa klien saya pertama kali sama sekali tidak melakukan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan padanya. Ya, kami sampaikan sebelumnya itu seperti itu, bahwa saya atau Pak Ahmad Saroni sudah membeli sepeda itu sudah termasuk jasa dan pembayaran pajaknya. Ya,
kan kalau memang nggak membayar pajak, orang pasti dapat tatikan kan pajaknya, kan simpelnya seperti itu. Dan bagi saya kalau memang tidak membayar pajak, pasti itu akan membayar apabila ditagihkan. Sebagai anggota dewan mengalami kerugian apa sih adanya dengan kasus ini, kerugian material dan materi? Kerugian materialnya kan dalam sekarang ya namanya tuduhan, proses di mana orang memberikan opini dalam media sosial dan kebenarannya belum tentu benar. Maka itu kenapa tadi pagi saya posting itu di Instagram, saya laporkan ada akun Instagram yang nyerang saya dan istri saya, itu langsung diganti nama, langsung berubah mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Nah, saya sangat sayangkan pegiat media sosial yang saat ini berkembang dengan demokrasi secara luas melakukan hal-hal yang mestinya dalam proses mengkritik pejabat boleh-boleh aja, silakan, tapi dengan cara yang santun, bukan dengan cara kebencian atau mengikut sertakan keluarga daripada pokok tujuan masalahnya adalah saya. Saya bertindak ini adalah untuk memberikan sesuatu informasi kepada publik. Media sosial itu jangan digunakan untuk melakukan hujatan atau kebencian kepada orang lain. Nah, inilah yang tadi saya laporkan ke kepolisian. Nah, kepolisian juga akan nanti menindaklanjuti. Silakan proses secara natural, bukan sebagai saya seorang pejabat negara, tapi sebagai warga masyarakat biasa yang sama. Tentunya saya melaporkan itu, saya datang ke Baris Krim tadi pagi. Nah, ini dari tadi malam. Nah, inilah proses di mana secara utuh adalah bukan karena saya pejabat, tapi sebagai masyarakat yang dirugikan dalam pemerintahan yang belum tentu benar, maka saya meminta keadilan kepada polisi. Begitu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir kalau ada sederhana itu. Tadi Pak, terakhir ya, izin Pak dari Kompas.com mau tanya Pak, ini kan Pak Sahroni ini kan cukup punya nama besar di dunia politik yang kemudian kalau saya pribadi melihat dan mengikuti kemarin persidangan dengan Adam Denny, saya cuma ingin bertanya apakah dengan peran Bapak di dunia politik sebagai Komisi 3, sebagai salah satu orang besar di Partai Nasdem, kemudian sekarang melaporkan kembali Adam Denny dengan kemarin sudah di persidangan, menurut saya cukup sering banyak hal yang disampaikan dan nggak tahu kalau untuk saya wartawan yang di bidang politik kami terlalu riuh lah dengan itu. Saya hanya mengikuti fakta persidangannya aja. Tapi ingin saya tanyakan, ada kepikiran ini nggak Pak, dianggap bahwa hal-hal seperti ini justru dilakukan untuk menaikkan nama Pak Sahroni, atau justru sebaliknya, bahwa ada kekhawatiran nggak sih Pak kalau hal-hal seperti ini itu justru akan menurunkan pamor Pak Sahroni gitu? Karena kalau buat kami di politik kayaknya Pak Sahroni ini juga bakalannya kans nanti memimpin Jakarta seperti itu. Bisa kami lihat itu Pak. Jadi begini, kita dihidupkan dalam koridor yang nggak tahu kita mau jadi apa dan akan jadi apa nanti ke depannya. Kadang proses kehidupan itu nuansa saya dari di level paling bawah sampai pada posisi ini, saya menjalani prosesnya. Ini kenapa saya melaporkan yang pada posisinya adalah sebenarnya posisi yang satu pejabat juga sebagai masyarakat biasa. Ini karena kalau tidak dilaporkan, maka dia mengeluarkan suara itu seenak-enaknya. Apakah dia merusak opini dengan mengeluarkan apa aja semau maunya? Apakah akan
tidak punya efek secara hukum ada. Saya aja memiliki media sosial itu saya jaga banget dari bahasa captionnya yang saya taruh itu saya jaga. Kenapa? Karena untuk tidak membuat kegaduhan lebih dan untuk menjaga komunikasi di depan publik. Kalau terkait tadi bilang bahwa ada akan efek kan antara namanya naik atau nama turun. Sama halnya kita melakukan kehidupan. Kalau melakukan kebaikan, ayo kita ikhlas dengan kebaikan. Tapi kalau ada hal dalam perjalanan itu tidak ada kebaikan, ya sudah, itulah hidup. Tapi saya tidak akan mencari nama dalam hal kejadian untuk mempromosikan diri seolah-olah ini momen buat saya. Enggak. Tahu dari tangan saya dulu supir ke supir ke supir. Kalau saya pada posisi sekarang, saya tidak tahu. Nah, karena ada kejadian ini, saya cuma merasa nama saya dirusak oleh seseorang yang ngomong seenaknya dengan seolah-olah dia mau membersihkan koruptor dari republik ini. Itu boleh, bagus. Saya sampai waktu di Bali dia bahwa kau ini anak muda yang punya potensi. Kalau memang kepentingan konsistensinya untuk memberantas koruptor, itu saya dukung. Apa tidak cara dengan hal mengungkapkan sesuatu kebusukan dari mulutnya untuk mencaci maki orang? Jangan, tidak boleh. Saya seharusnya gampang juga mengucapkan kata-kata kebencian, tapi apakah itu akan saya lakukan? Tidak. Jangan merasa bahwa dirinya benar, tapi tidak benar mengungkapkan hal-hal bahasa yang tidak pantas di depan publik melalui media sosial. Bahasanya Saroni tukang itu, Feby istri saya disampaikan, emang nggak tahu lakinya doyan begitu. Ini kan nggak pantas. Kenapa istri saya mesti dibawa-bawa? Kan berhadapan dengan saya, gitu. Saya mengungkapkan ini, mengundang dengan langsung. Sebelumnya kan saya nggak pernah mengundang, karena dia telah berproses itu secara natural. Tapi karena ini sudah membawa keluarga saya menyampaikan secara publik, secara terang benerang, kalau ini sudah kelewatan. Maka saya minta kepada kepolisian untuk menyelidiki hal lebih dalam apa yang saya laporkan secara terang benderang, bukan karena saya sebagai seorang pejabatnya. Kalau memang itu dinyatakan secara hukum salah, saya minta segera polisi menyatakan salah. Tapi kalau tidak benar, segera juga polisi untuk menyampaikan itu kepada publik bahwa yang dilaporkan Pak Saroni tidak benar. Jadi fair. Kita sebagai selaku masyarakat biasa juga meminta kepada polisi untuk secara adil. Begitu juga orang yang merasa membunuh karakter orang dengan tidak dapat mendasari apa yang menjadikan omongannya, juga harus diberikan satu sikap dari asas hukum yang berlaku di Republik ini. Begitu. Terima kasih. Makasih, Pak. Ini kemarin polisinya saat 4 tahun penjara sama 1 miliar. Nah itu menurut itu terlalu keberatan. Tapi kalau menurut timnya Bapak ini hukuman itu pas atau gimana? Kurang atau gimana? Kalau bahasa pas atau tidak, ya kita mengatakan bahwa itu kurang pas. Nah ini bahasanya seperti itu. Tetapi apapun yang diputuskan oleh majelis hakim, kami sangat menghormati. Ya, kami sangat menghormati majelis hakim memutuskan apapun, berapapun yang diputuskan. Ya. Artinya dalam hal ini diputuskan bersalah ada Beni mau 1 tahun, mau 6 bulan, mau 3 tahun, mau 4 tahun, atau maupun 8 tahun, itu sudah cukup buat kami. Kenapa? Karena apa yang telah dilaporkan oleh kami maupun atau klien kami itu sudah terbukti bahwa
apa yang kami laporkan adalah laporan yang benar. Itu aja. Jadi bukan soal hukumannya kalau kami, bahwa apa yang dilaporkan oleh Pak Ahmad Saroni itu benar. Jadi tidak memang laporan kami. Jadi kami memang sudah sangat memikirkan itu sebelum kami laporkan bahwa apa yang dilakukan atau diperbuat oleh Adam Beni adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi tanggapannya soal mau 4 tahun ya, apapun berapapun, mau 6 tahun, mau 1 tahun, 6 bulan pun itu sudah cukup buat kami. Ya itulah, kalau itu kan hak yang diberikan oleh terdakwa. Terdakwa berhak mengajukan banding apabila tidak puas terhadap putusan. Begitupun terhadap jaksa penuntut umum. Dalam hukum acara pidana sudah diberikan semua kewenangan atau hak diberikan yang sama. Ada lagi tidak? Supaya kita tutup ya. Ya, ada lagi ya. Cukup. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua.